Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sumayatri F. Liu dengan NPM 22271065704, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil em, tugas ujian akhir semester dari mata kuliah IMK dengan berjudul Proteksi Smartphone dari Serangan Siber. Pengertian keamanan siber. Keamanan siber sendiri mencakup semua bidang keamanan komputer, internet, dan jaringan. Sistem dan perangkat offline juga termasuk dalam bidang ini. Meskipun sebagian besar ancaman keamanan cyber berhubungan dengan perangkat yang terkoneksi dengan internet. Mengapa keamanan cyber penting pada smartphone? Smartphone telah menjadi benda penting yang menemani kita bekerja, mengerjakan tugas, hingga bermain, dan lain-lain sebagainya. Bagi sebagian orang, smartphone bahkan menjadi satu-satunya barang yang kita bawa keluar rumah, menggantikan laptop hingga dompet. Meskipun saat ini kebanyakan orang telah sadar akan bahaya yang dimunculkan peretas hacker terhadap laptop dan komputer, kita juga perlu menyadari bahwa smartphone juga rentan terhadap serangan cyber. Peretas mengincar benda yang sedang banyak digunakan saat ini, dan benda tersebut adalah perangkat seluler. Itulah mengapa menjadi keamanan smartphone jadi sangat penting. Berikut adalah jenis-jenis serangan cyber pada smartphone. Yang pertama adalah um, akses backdoor. Pengembangan rutin membuat backdoor atau pintu rahasia untuk aplikasi sistem operasi seluler agar em, pengembang sendiri dapat memperoleh akses yang mudah saat melakukan troubleshooting pada sistem operasinya sendiri. Dan juga untuk mencegah akses backdoor tanpa persetujuan dari pengembang, kita jangan mengunduh aplikasi yang tidak resmi atau tidak sah. Karena mengunduh perangkat lunak selain yang dipasang dari pabrik sejak awal, em, untuk mendapatkan akses penuh ke sistem operasi, perangkat tersebut dapat mengundang malware atau spyware yang mengarah ke akses backdoor tanpa persetujuan dari pengembang dari OS-nya sendiri. Yang kedua adalah password bocor, lemah, atau dipakai ulang. Pengguna kini dituntut untuk membuat akun baru untuk berbagai layanan digital, mulai dari layanan konsultasi dokter online, platform transportasi online, hingga e-commerce. Ini menyediakan lebih banyak jalan untuk dieksploitasi oleh peretas sendiri. Survei dari IBM pada bulan Agustus 2021 menyebutkan bahwa 86% konsumen di Asia Pasifik mengakui bahwa mereka menggunakan kembali password yang sama di beberapa akun online. Hal ini adalah kebiasaan privasi data yang buruk, sebab satu serangan saja dapat membuat seluruh jejak internet pengguna rentan disalahgunakan oleh peretas. Yang ketiga adalah penggunaan WiFi gratis. Layanan WiFi publik memberi peluang bagi peretas untuk mencuri data karena data yang dikirimkan melalui web seperti informasi kartu kredit mungkin jatuh ke tangan peretas melalui jaringan WiFi publik. Yang keempat, serangan phishing. Phishing adalah jenis serangan di mana cyber mengelabui korbannya untuk menyerahkan informasi sensitif atau memasang malware, menyamar sebagai tautan, lampiran, atau bahkan aplikasi yang sah di perangkat em, perangkat
milik pengguna. Setelah peretas memiliki akses ke informasi sensitif, mereka dapat menggunakan untuk mencuri informasi pribadi, melakukan kejahatan, bahkan melakukan pembelian dengan informasi kartu kredit pengguna. Kemudian yang berikut, kerentanan zero day. Mengingat peretas dan penyerang siber terus-menerus mencoba meretas perangkat, mereka selalu waspada terhadap kerentanan zero day. Kerentanan zero day adalah kerentanan dalam sistem atau perangkat yang telah ditemukan tetapi belum ditambal. Ini sangat berbahaya karena penjahat dunia maya menargetkan kelemahan dalam sistem sebelum pengembang atau publik menyadarinya. Cara berikut adalah cara melindungi smartphone dari serangan cyber. Yang pertama, menghindari penggunaan WiFi di tempat umum. Ada baiknya kita tidak menggunakan WiFi yang tersedia di tempat umum dan dapat diakses gratis. Meskipun dapat membantu dalam menghemat kuota, WiFi yang biasanya tidak perlu password, gratis, dan dapat diakses semua orang adalah target empuk para hacker. Em, Jika kita kepepet untuk menggunakan public WiFi, ada baiknya kita menggunakan sambil menyalakan VPN. Yang berikutnya adalah hapus browsing history secara berkala. Browsing history adalah sasaran empuk para hacker karena mereka bisa tahu bagaimana kebiasaan dan pola kita dalam menggunakan internet. Oleh karena itu, salah satu tips agar handphone kita tidak kena hack adalah dengan menghapus browsing history bersamaan dengan cookie dan cache-nya. Berikut, jangan mendownload aplikasi yang mencurigakan. Eh, Kita diminta untuk selalu melihat review dan mempelajari aplikasi yang akan kita download di smartphone kita. Kenapa? Karena hal ini setiap kali kita selalu meminta permission atau izin untuk melihat file di handphone, mengakses kamera hingga menggunakan mikrofon. em, Menurut Guardian, meskipun ada peraturan hukum mengenai hal permission tersebut, tapi bukan berarti hal ini tidak berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Maka jika kita merasa ragu untuk mendownload dan menginstal sebuah aplikasi di handphone, sebaiknya jangan dilakukan. Berikut selalu jaga smartphone Anda. Salah satu tips paling ampuh agar HP kita tidak kena hack adalah dengan selalu menjaganya supaya tidak dicuri. Jika smartphone dicuri, orang orang yang mencurinya berpotensi untuk menghack dan menyebarluaskan data yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, jangan menyimpan handphone di sembarangan tempat, terlebih apabila uh, kita sedang berada di tempat umum seperti di kafe atau restoran. Berikut, menggunakan password yang rumit. Agar keamanan data di dalamnya terjaga, selalu pasang password atau PIN di setiap peralatan elektronik milik kita sebelum membukanya. Tetapi jangan gunakan password atau PIN yang mudah ditebak oleh orang lain seperti angka yang berurutan, tanggal lahir kita, atau tanggal kelulusan. Selain itu, jangan menggunakan satu password yang sama untuk setiap peralatan elektronik kita. Berikut, jangan simpan password di smartphone. Mengingat berbagai macam password yang berbeda-beda untuk setiap peralatan elektronik dan akun media sosial serta email memang sulit. Akan tetapi, menurut Kaspersky bukan berarti kita bisa menyimpan berbagai password tersebut di dalam smartphone. Anda bisa mencoba untuk menggunakan aplikasi password manager atau mencatatnya dalam sebuah satu jurnal. Kunci aplikasi di smartphone. Menjaga handphone atau smartphone dari pencurian adalah satu hal, tetapi apabila smartphone dicopet atau dirampas ketika kita sedang memakainya, itu adalah hal yang berbeda. Oleh karena itu, agar data dan akun tidak disalahgunakan, sebaiknya pasang password di setiap aplikasi di smartphone.
menggunakan two-factor authentication. Setiap handphone maupun aplikasi selalu menawarkan penggunaan untuk menyalakan two-factor authentication atau 2FA. Mengaktifkan fitur ini adalah salah satu tips terbaik agar handphone kita tidak kena hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Two-factor authentication akan mengirimkan sebuah kode kepada pengguna di setiap percobaan untuk login. Yang berikutnya, selalu pastikan setiap aplikasi diupdate. Aplikasi yang tidak terupdate akan lebih rentan terkena hack melalui bug yang dieksploitasi oleh hacker. Meskipun setiap update akan selalu ada perubahan yang mengganggu seperti UI yang berbeda, tapi hal ini jauh lebih baik ketimbang risiko data kita tersebar luas. Hal tersebut juga berlaku untuk sistem operasi pada handphone. Sehingga apabila ada pemberitahuan mengenai update terbaru, maka kita dianjurkan untuk melakukan updatean terbaru dari handphone tersebut secepat mungkin. Yang berikutnya menggunakan layanan lost device tracking. Kita diminta untuk menggunakan layanan lost device tracking agar mempermudah kita mencari perangkat seluler yang hilang di tempat umum. Layanan ini dapat membantu untuk melacak perangkat seluler kita yang hilang melalui lokasi perangkat seluler tersebut berada saat itu. Biasanya handphone keluaran terbaru sudah memiliki fitur ini secara otomatis. Biasanya kita cukup mengaktifkan GPS atau location pada perangkat lunak. Berikut adalah contoh serangan cyber pada smartphone. Eh, Contohnya adalah pencurian data melalui aplikasi Android dilakukan melalui pengembangan perangkat lunak SDK. Ya, ketiga, di antaranya yang mencakup kemampuan untuk menangkap konten clipboard, data GPS, alamat email, nomor telepon, dan bahkan alamat MAC router modern pengguna dan SSID jaringan. Contoh aplikasi yang mencuri data ialah yang pertama speed camera radar yang diunduh oleh 10 juta pengguna, kedua Muazzin Lead prayer time yang diunduh oleh 10 juta pengguna, yang ketiga Wi-Fi mouse atau remote control PC yang diunduh oleh 10 juta pengguna, yang keempat, QR dan barcode scanner diunduh oleh 5 juta pengguna. Yang berikutnya, Kiblat Kompas Ramadan 2022 diunduh oleh 5 juta pengguna. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai oleh hacker untuk mencuri data dari pengguna. Hubungan interaksi manusia dan komputer terhadap serangan cyber pada smartphone. Perkembangan teknologi telah membawa kita ke era digital, di mana internet hadir untuk memudahkan segala urusan manusia. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia melalui internet, seperti mencari informasi, menjalin pertemanan baru, dan melakukan transaksi online atau daring dalam jaringan. Karena itu, hubungan interaksi manusia dan komputer terhadap serangan cyber sangat penting dalam melindungi perangkat seluler dari ancaman keamanan. Aspek hubungan interaksi manusia dan komputer terhadap serangan cyber pada smartphone. Seperti kita tahu, kesadaran keamanan merupakan beberapa aspek dari hubungan interaksi manusia komputer terhadap serangan cyber. Dan sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya tentang langkah-langkah untuk melindungi smartphone dari kejahatan serangan cyber sendiri. Yang kedua, pengaturan keamanan em, dengan menggunakan authentication.
Kemudian pembaruan perangkat lunak atau perangkat lunak selalu di, melakukan updatean terbaru. Kemudian pendidikan terhadap penggunaan smartphone. Pendidikan terhadap penggunaan smartphone sendiri sangat berguna untuk setiap pengguna karena em, pengguna bisa em, lebih bijak dalam memilih aplikasi yang akan mereka install atau akan mereka gunakan pada smartphone mereka. Kemudian penggunaan aplikasi keamanan seperti anti malware dan lain-lain sebagainya atau menggunakan antivirus pada smartphone atau dan lain-lain sebagainya. Berikut adalah kesimpulan. Proteksi smartphone dari serangan cyber sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan menghindari kerugian finansial. Dengan mengikuti langkah-langkah proteksi yang disebutkan di atas, kita dapat mengurangi risiko serangan cyber pada smartphone. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih.